Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua pecinta ikan nila, ikan lele dan semua jenis ikan, kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Sebelumnya saya doakan teman-teman semuanya sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu, dan semua cita-citanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua pecinta ikan nila yang saya banggakan, hari ini saya akan berbagi pada teman-teman semuanya beberapa penyebab penyakit ikan nila, khususnya adalah jamur ya. Penyebab ikan nila jamuran, dan saya sampaikan juga sekaligus nanti jenis-jenis penyakit nila yang kaitannya dengan jamur. Jadi gitu teman-teman. Yang pertama saya akan sedikit mengulik tentang bahayanya jamur. Jamur ini merupakan sebuah penyakit ikan yang tergolong mengerikan. Kalau menurut saya pribadi itu mengerikan. Kenapa seperti itu? Karena saya seringkali mengalami mengalami kegagalan dalam pembesaran umpamanya, itu disebabkan karena jamur. Biasanya yang lebih sering gagal itu disebabkan karena bibit-bibit yang beli umpamanya seperti itu. Jadi teman-teman, singkatnya seperti ini. Jamur adalah penyakit yang sangat membahayakan dan disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, jamur pada ikan bisa disebabkan karena ikan itu stres. Stres, ikan itu sudah drop, ikan sudah tidak fit kondisinya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam air tanpa ada sterilisasi dulu. Ini pertama, dia nanti sehari 2 hari dia akan tumbuh jamur. Biasanya seperti itu. Yang nomor 2, penyebab berikutnya itu adanya luka lebam ya. Luka lebam pada ikan. Misalkan ikan itu terbanting-banting ya saat penyortiran atau dan seterusnya. Lebam-lebam pada kulit ikan ini sangat berpotensi atau sangat gampang menjadikan ikan itu jamuran. Ya, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, adanya luka kulit. Nah, entah itu sisiknya lepas ya, entah itu eri ya, durinya beset-beset dan seterusnya. Ini juga mengakibatkan sangat gampang sekali terkena jamur. Apalagi kalau seumpamanya kondisi seperti itu ditambah dengan kondisi air yang buruk ya. Jadi kondisi air yang buruk itu juga menyebabkan jamuran. Misalkan kondisi air yang terlalu banyak sisa-sisa kotoran yang misalkan sudah bertahun-tahun tidak dikuras, dengan kondisi tidak ada sirkulasi pergantian air. Misalkan kayak kolam saya ini, kolam saya jauh dari parit, ya, jauh dari parit. Nah, ini kan pasti kotoran akan ngumpul di sini semua. Ini kalau sampai setahun umpamanya tidak dikuras, ini akan berakibat ikan-ikan yang masuk sini sangat mudah terkena jamur. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian sisa-sisa pakan, ya, sisa pakan itu amoniak, itu juga sangat menjadi penyebab sangat sangat mudah untuk memicu tumbuhnya jamur pada ikan nila. Jadi begitu teman-teman. Nah, kemudian beberapa jenis ya. Sekarang saya akan sampaikan beberapa jenis model jamur yang paling populer menyerang ikan, khususnya ikan nila dulu yang saya sampaikan ya. Yang pertama itu jenis jamur kapas ya. Jamur kapas ini sangat mudah. Jamur kapas ini sangat mudah menyebar di tubuh ikan. Dia pertama biasanya itu pada ikan-ikan yang sudah luka, dia akan sehari dia akan tumbuh betul-betul seperti kapas, tumbuh kurang lebih itu setengah senti bahkan itu tumbuh putih. Ya, itu jamur kapas. Nanti lama-lama dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, kondisi yang seperti itu kalau bisa saran saya itu cepat-cepat diobati. Ambillah ikan yang sudah terkena jamur, ya. Ambil ikan yang terkena jamur, pindahkan.
pindahkan di tempat khusus yang tempat itu dibuat karantina. Jadi tidak nular ke teman-temannya. Nah, ini sering terjadi pada indukan-indukan yang sering disortir atau misalkan indukan yang dari luar kita beli. Makanya saya menyarankan teman-teman, indukan atau ikan besar kalau bisa itu proses membawanya itu jangan pakai plastik. Jadi pakai kotak yang betul-betul nyaman. Jadi tidak terpelanting-pelanting, tidak memar, bahkan tidak ada lecet sehingga tidak menimbulkan namanya apa? Jamur kapas. Nah, ini jamur kapas nanti lebih menyedihkan lagi kalau kolamnya kotor, banyak plankton hijau, lumut dan seterusnya. Dia akan kapasnya ini tidak lagi putih tapi dia akan tertempel hijau-hijau jamur ya. Kemudian yang nomor 2 itu insang yang busuk ya. Insang busuk ini juga sebetulnya dia disebabkan karena jamur. Karena jamur banyaknya amoniak yang terendap di dalam kolam. Ya. Insang berjamur. Kolam tidak pernah tidak pernah dikuras. Nah, ini menjadikan insang itu busuk. Ini bahaya, ini bisa mematikan. Nah, kenapa? Insang yang busuk berlendir, dia itu menjadikan ikan susah bernapas. Sehingga apa? Lama-lama ikan juga akan mati. Nah, kemudian white spot. Kayak bahasa Inggris. White spot itu ada titik-titik bercak-bercak putih pada ikan. Kalau lele ini jarang terjadi ya. Kalau nila jarang terjadi. Biasanya terjadi pada lele, ya, belut, ya, sejenis ikan-ikan yang sisiknya itu tidak banyak. Ini white spot. Jadi dia akan bintik-bintik putih di tubuhnya, lama-lama akan growong, kayak herpes seperti itu. Tapi ini bukan herpes. Jadi lama-lama akan berkoreng, lama-lama hilang nafsu makan, lama-lama mati. Jadi lama-lama ya mati. Nah, cara pengobatannya seperti apa? Ini bisa memakai obat biru ya. Bisa memakai obat biru atau yang misalkan lebih mahal itu ada sejenis kayak OTC ya, oksitetrasilin dan seterusnya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya ramuan khusus, itu pakai ramuan khusus saja biar tidak tergantung kepada obat-obat yang di toko. Kalau saya alhamdulillah penanganan memang sering memakai obat khusus yang saya temukan dari berbagai pengalaman, dari sharing-sharing dengan teman-teman. Kemudian daging tubuh ikan yang berlubang ya, tubuh ikan yang berlubang ini juga berkaitan dengan penyakit ikan, kaitannya nanti dengan jamur juga. Nah, tapi daging yang berlubang ini sebetulnya itu disebabkan oleh kurangnya vitamin. Awalnya itu kurangnya vitamin. Jadi protein tinggi ya, protein tinggi tapi tidak diimbangi vitamin. Jadi akhirnya kayak kepala mungkin ya, atau sekitaran kepala itu kadang berlubang. Awalnya ikan seperti kurus, kayak kelihatan rangkong-rangkongnya, itu akhirnya jadi penyakit. Ya kemudian yang terjadi apa? Kemudian akibat paling fatal adalah mati. Nah, ya. Satu lagi terus kemudian mulut ya. Di mulut itu yang sering busuk, mulut busuk kemudian berjamur, sangat cepat sekali nanti mati. Nah, itu disebabkan itu karena biasanya ya kecenderungan suhu yang terlalu dingin. Jadi suhu yang terlalu dingin itu bahaya. Dia tidak hanya nanti akan jamuran di mulut ya, biasanya juga kan ikan itu pucat. Awalnya pucat. Kalau terlalu dingin pucat. Misalkan siang panas, malam dingin, besoknya ikan akan pucat putih-putih ya. Kemudian dia nggak mau makan karena mulutnya itu entah sudah hilang nafsu makan atau bagaimana, dia mati. Paling fatal itu mati. Nah, itulah teman-teman. Jadi ada beberapa penanganan khusus, tapi saran yang paling penting dari saya, jaga kualitas air ya. Jaga kualitas air. Kalau misalkan saatnya musim hujan, sering hujan, kondisikan dengan yang harus rajin lah. Kondisikan dengan penebaran garam. Penebaran garam. Kalau masih terjangkau untuk menangkap ikan yang jamuran, tangkap saja, pisahkan. Jadi itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk semuanya, karena ini menjadi momok yang mengerikan bagi petani-petani yang baru belajar. Biasanya jamuran. Jadi itu sekilas cerita dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa. Salam sukses, salam berbagi cerita, berbagi pengalaman dan berbagi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.